Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Ismi Fauziah, nomor induk mahasiswa 18113017, kelas pengkajian tari semester 6. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang objek kesenian yang saya akan ambil, yaitu tari topeng benjang gaya Abah Entis di daerah Ujung Berung, Kota Bandung. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil bahan objek kesenian tari ini, dikarenakan ingin mengangkat tari topeng benjang sebagai ikon Kota Bandung, dan tarian ini memiliki keunikan pada tari topeng benjang Ujung Berung. Lalu jarak dan tempat atau lokasi yang terjangkau bagi saya di wilayah Kota Bandung, serta ingin memahami dan menambah ilmu pengetahuan tentang tari topeng benjang Ujung Berung sebagai bahan tugas akhir nanti. Tari topeng benjang gaya Abah Entis diperkirakan lahir tahun 1940. Penari pertama yang dikenal masyarakat adalah Sutaryo, yaitu kakek Abah Entis sebagai penggagas awal tumbuhnya topeng benjang. Kehadiran topeng benjang ini memberikan pengayaan terhadap seni benjang. Pada umumnya lingkungan masyarakat Ujung Berung yang ada pada awalnya hanya merupakan benjang gulat. Tari topeng benjang termasuk ke dalam kultur priangan Sunda di Jawa bagian barat. Lalu yang kedua, tari topeng benjang termasuk ke dalam corak tari kerakyatan atau tradisi kecil, karena tari topeng benjang mempunyai sajian tari yang menunjung nilai, spontanitas, kejujuran, kepolosan, dan kesederhanaan. Tari topeng benjang memiliki ciri tarian berdasarkan fungsinya. Yang pertama, tari sebagai fungsi. Tari topeng benjang termasuk ke fungsi sekunder karena seni pertunjukan ini terdapat media komunikasi, adanya interaksi sosial, dan berkembang di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua, tari sebagai sarana hiburan. Tari topeng benjang termasuk ke dalam sarana hiburan. Hal ini dapat dilihat bahwa tari topeng ini hanya dibuat untuk kesenangan pencipta maupun penikmat tari, dan tidak memiliki waktu dan tempat yang khusus. Bentuk penyajian tari topeng benjang ini di sini ada dua sub, yaitu penyajian ritual dan penyajian hiburan. Penyajian ritual ini sebelumnya acara pertunjukan dimulai, penyaji yang akan tampil biasanya diawali dengan berdoa terlebih dahulu, sehingga penyajian ritual ini agar acara tersebut diberikan kelancaran dan tidak ada gangguan sebelum acara tersebut disesuaikan dengan keinginan penari itu sendiri. Lalu yang kedua ada sebagai hiburan, penyaji sebagai hiburan. Tari topeng benjang termasuk ke dalam bentuk penyajian hiburan, di mana dalam penampilan karya tariannya ini adalah untuk menghibur para penonton, dan tarian ini sebelumnya merupakan bagian dari benjang helaran. Lalu pada tari topeng benjang memiliki ciri khas dalam segi koreografi atau memiliki motif gerak seperti angin-angin, dan ada yang disebut sebagai mincit benjang. Lalu pada karakter satria dan rahwana terdapat gerakan pencaksilat yang dimaksudkan untuk memberitahukan setelah topeng benjang terdapat benjang gulat. Lalu pada karakter emban pun terdapat gerakan pencaksilat, namun dibuat main-main karena karakter dari emban sendiri memang untuk menghibur. Lalu ciri khas lain dari topeng benjang adalah tangan yang selalu mengepal hampir setiap gerakan tariannya. Bentuk kepalan tangan dalam tari topeng benjang ini merupakan wujud kekuatan atau keperkasaan seorang pria. Selain itu, tarian ini termasuk ke tari tunggal. Baik, selanjutnya iringan yang dibawakan di tari topeng benjang diantaranya ada kembang berem, sorong dayung, dan renggong gancang. Tari topeng benjang menggunakan laras salendro. Lagu yang dibawakannya juga berjenis musik dangdut sebagai pengiring atau bisa disebut dengan raramean. Nayaga atau pemusik dalam tari topeng benjang berjumlah 6-10 orang. Ciri khas alat musik dalam tari topeng benjang yaitu alat musik terbang. Alat musik yang digunakan pada tari topeng benjang yaitu terbang, kendang, beduk, trompet, dan kecrek. Irama yang digunakan dalam tabuhan tari topeng benjang ini menggunakan irama merdeka. Tempo dalam tabuhan tari topeng benjang ini mayoritas sedang atau ancak. Melodi lagu pada iringan tari topeng benjang disesuaikan dengan kebutuhan tari. Dan lagu-lagu pengiring tari topeng benjang disesuaikan dengan jenis tarian yang diperagakan, seperti misalnya balenderan, petit, gawil, dan tepak tilu naik gerong. Jadi seperti ini kurang lebih alat musik yang digunakan pada tari topeng benjang. Lalu karakter tiap masing-masing tari topeng benjang. Di sini ada 4 karakter, yaitu tari topeng putri,
lalu tari topeng emban menyon, tari topeng satria, dan yang terakhir tari topeng rahwana. Lalu selanjutnya ada rias busana pada tari topeng benjang. Tari topeng benjang termasuk ke dalam kategori rias busana simbolis yang sangat sederhana dan menggunakan make up sehari-hari. Lalu pada karakter pertama yaitu topeng putri menggunakan make up cantik, pada bagian kepalanya menggunakan kembang taplok sebagai hiasan sanggul belakang, bulu sebagai sanggul bagian atas, kembang goyang sebagai bagian atas. Lalu busana pada tari topeng putri menggunakan kedok putri, memakai apok berwarna silver sebagai busana penutup bagian atas dada, dibalut dengan kebaya putih, samping batik bermotif parang sebagai busana bagian bawah penutup kaki, sabuk atau ikat pinggang sebagai kesatuan busana, terlilit sebagian dengan stagen, sampur atau soder, dan biasanya busana karakter putri ini lebih dominan dengan warna putih. Jadi seperti ini gambar atau busana pada tari topeng putri. Lanjut ke karakter yang kedua, yaitu tari topeng emban menyon. Sama seperti tari topeng putri menggunakan rias cantik, tetapi pada bagian kepalanya menggunakan bunga taplok di bagian kiri dan kanan. Lalu pada busananya menggunakan baju kebaya berwarna merah marun, menggunakan apok berwarna kuning, lalu memakai stagen dan memakai samping rok karet, lalu tentu saja menggunakan sampur. Dan tari topeng emban ini biasanya lebih dominan dengan warna merah marun. Kira-kira seperti ini busana, kostum, dan aksesoris pada tari topeng emban menyon. Lalu ke karakter yang ketiga, sama juga menggunakan make up sehari-hari, tetapi pada bagian kepalanya rambutnya diikat setengah dan ditata dengan rapi. Dan pada busana karakter topeng satria, pada bagian kepalanya menggunakan ikat kepala bermotif batik, tentu saja menggunakan kedok satria, menggunakan baju putung, celana sontong, memakai sabuk atau bober, tentu saja dililit dengan stagen, lalu menggunakan sampur atau soder. Dan biasanya tari topeng satria ini lebih dominan dengan warna hijau. Dan ini adalah gambaran busana untuk tari topeng satria. Lalu ke karakter yang terakhir adalah tari topeng rahwana. Tari topeng rahwana sama juga menggunakan make up sehari-hari, dan pada bagian rambutnya juga sama diikat setengah, ditata dengan rapi, dan menggunakan gambuh. Kalau dalam tari topeng disebutnya tekes. Lalu pada busana tari topeng rahwana ini menggunakan tekas atau gambuh. Kita nyebutnya gambuh. Lalu di sini ada baju kutung, kace, mongkrong, celana sontok, kewer, sabuk, beber, lalu memakai dodot satria samping batik. Dan biasanya busana atau baju pada tari topeng rahwana ini lebih dominan ke warna merah. Kurang lebih seperti ini gambaran atau busana pada tari topeng rahwana. Pada tari topeng benjang mempunyai unsur filosofis. Di antaranya yang pertama, tari topeng benjang ditarikan memiliki adanya hubungan antara manusia dengan penciptanya, di mana manusia diwakili oleh keempat karakter yang dimainkan dalam tari topeng benjang. Lalu di sini ditekankan bahwa hubungan filosofis antara manusia sangat penting dalam pegelaran tari topeng benjang. Lalu kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu tentu saja tari topeng benjang diperkirakan lahir pada tahun 1940. Dikenal masyarakat, penari yang dikenal masyarakat adalah Sutaryo, yaitu kakek Abah Entis, sebagai penggagas awal tumbuhnya tari topeng benjang hingga memunculkan sebuah bentuk sajian khas yang disebut tari topeng benjang gaya Abah Entis. Nah, pada tari topeng benjang dibawakan oleh 4 karakter yang mengenakan busana dan kostum yang berbeda-beda dan sesuai dengan karakternya masing-masing. Seperti putri menggunakan kostum berwarna putih, emban menggunakan kostum berwarna merah marun, satria lebih dominan dengan warna hijau, dan rahwana menggunakan warna merah cerah. Lalu pada tata riasnya pun sederhana, menggunakan rias cantik atau rias korektif. Lalu alat musik yang digunakan pada pertunjukan pegelaran tari topeng benjang ini yaitu menggunakan alat musik terbang, kendang,
beduk, trompet, dan kecrek. Ciri khas alat musik pada tari topeng benjang ini yaitu alat musik terbang. Lalu di sini ada sumber referensi yang saya ambil dari beberapa buku. Baik, cukup sekian presentasi video digital pada tugas mata kuliah taksonomi tari. Semoga memberikan wawasan dan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.